Halo, Halo, selamat pagi, Dr. Alex. pagi, Thank you pagi for Dokter Eka coming. Yuda. Thank you for join. Ya, Eh, se- Sebentar ini. siap. Kita menunggu, Dr. Alex. Oke, 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 oke. Kelihatan ya wajah saya ya. Siap, kelihatan, Dr. Alex. Tambah keren aja nih. Aduh, puji Tuhan, masih dikasih kesempatan untuk sharing ya pada calon-calon penerus kita ya Dokter Eka ya. Siap. Ada berapa nih residennya sekarang? Ayo, dijawab, Presiden. Ini yang paling bawah deh. Izin dokter, kami saat ini ada 51 residen. Udah angkatan ke? Saat 7. ini sudah batch ke-7. Wow, berarti udah 3,5 semester, 3,5 tahun ya, memulai ya. Izin dokter, iya dokter. Jadi eh, yang hadir sudah ada semua. Sebagian besar. Nanti mungkin akan lagi bergabung karena ada satu dua beberapa orang masih di OK, Dr. Alex. Oh Mungkin kita gitu. langsung mulai aja ya. Silakan, Dr. Heri. Langsung saya mulai. Oke. Nanti Dr. Heri, Dr. Alex nanti. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dokter Alexander Samuel Partogi, spesialis anestesi dan terapi intensif, subspesialis neuroanestesi, konsultan. eh, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah tamu, dan juga yang terhormat kepada dokter-dokter spesialis dan teman-teman residen Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Eh, Baik, pada hari ini kita akan eh, memulai dengan doa terlebih dahulu sebelum memulai dengan kuliah tamu. Izin Dokter Faisal untuk memulai doa. Baik, izin dokter dan teman-teman residen, saya akan memimpin doa menurut agama keyakinan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Pagi ini kami boleh bersama-sama di dalam sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa, Tuhan Yesus yang memberkati kami di dalam kuliah kami hari ini, bahkan memberkati atas kami semua, berkati kami sebagai peserta, berkati pemateri Dr. Alexander, biar kami semua boleh menyimak dengan baik dan bermanfaat demi kemanusiaan menolong pasien-pasien yang kami layani. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih, doa selesai. Terima kasih Dr. Faisal. Untuk sebelum memulai kuliah, pertama-tama diberikan kesempatan sambutan kepada pengelola program studi, dalam hal ini Sekretaris Program Studi, Dr. Eka Yudalantang, spesialis anestesi terapi intensif, terapi konsultan, terapi intensif MM, kepada dokter, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Terima kasih. Fisiologi, terapi intensif, konsultan neuroanestesi, konsultan yang pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kita untuk membagikan ilmunya ya terkait dengan keahlian beliau di bidang neuroanestesi. Pertama-tama Dr. Alex selamat datang dan sekali lagi ucapan terima kasih dari program studi anestesiologi dan terapi intensif FK Unsrat eh, atas kesediaannya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan juga kepada residen untuk tentunya ini adalah kesempatan yang mahal ya, karena saat ini program studi anestesiologi dan terapi intensif berusaha untuk bisa men-sharingkan atau bisa mencari pembicara-pembicara yang bisa
jadikanlah pemberi kuliah tamu dengan maksud dan tujuan agar teman-teman residen ini bisa juga melihat perspektif yang berbeda atau perspektif yang baru yang mungkin belum atau tidak didapatkan sepanjang teman-teman residen mendapatkan pendidikan di Prodi Anestesiologi Terapi Intensif FK Unsrat. Nah, berharap dengan kuliah-kuliah seperti ini, teman-teman juga bisa melihat ada banyak perspektif-perspektif yang bisa diberikan oleh selain dosen-dosen yang ada yang saat ini yang mungkin selama ini berinteraksi. Jadi berharap pada pagi hari ini kuliahnya bisa berjalan dengan baik, ada manfaat dan ilmu yang kita bisa dapatkan bersama-sama dan juga mungkin saya juga akan mendapatkan manfaat yang sama dengan residen-residen yang ada. Dan selamat mengikuti kuliah, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Nah, terima kasih dokter. Sebelumnya dokter, kita selanjutnya izin dokumentasi dulu dokter. Ya. Anda Bahkan untuk semua partisipan untuk meng-on-kan kameranya. Hitungan 1 dan 2, 3, mengambil gambar. Untuk dokumentasi slide kedua, hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dokumentasi sudah diambil. Saat ini dengan sangat hormat kami mempersilakan Dr. Alexander untuk memaparkan kuliah tamu pada hari ini. Dr. Alexander dipersilakan waktunya. Terima kasih. Ya, halo. Selamat sore semuanya. Sebentar, saya coba share dulu. Oke. Apa sudah terlihat? Izin dokter, sudah terlihat dokter. Oke. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Alexander Samuel Partogi. Saya, mohon maaf Sweepy, saya belum sempat menampilkan. Saya lulus FKUI tahun 2007, masuk spesialis anestesi di Universitas Indonesia itu pada tahun 2008 bersama Dr. Eka Yuda, kami satu angkatan. Ya, lulus tahun 2012 akhir. Sejak 2013 saya bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospital di Karawaci dan juga sebagai staf pengajar untuk S1 kata waktu itu dari tahun 2013 sudah aktif walaupun hanya sebagai dosen tambahan. Mengambil spesialis anestesi neuroanestesi itu di FK Unpad ya dengan Prof Tatang. Kebetulan juga saya adalah salah satu murid dari Dr. Diana juga ya, salah satu staf pengajar di Unsrat. Lulus tahun 2019 dan sejak 2025 inilah ditunjuk juga sebagai sekretaris prodi di fakultas di spesialis anestesi prodi spesialis anestesi di FKUPH. Kebetulan baru angkatan pertama, saya punya murid didik baru 6 orang saat ini, menuju untuk angkatan kedua semester ke depan. Yang saya ingin share di sini sebagai konsultan neuroanestesi dan juga staf pengajar adalah sebagai proses EEG. Mungkin bagi teman-teman semua di sini sebagai future anestesiologis ya, saya harapkan bisa mempelajari juga tentang proses EEG ini yang kita mungkin kalian mendengarnya selama ini. Oh, EEG itu elektroensefalograf itu hanya digunakan pada sebagai dokter neurologi untuk melihat apakah ada kejang atau apakah ada kelainan di kepala kita.
Nah, saya menekankan di sini proses EEG ini adalah untuk pembiusan ya, perioperatif. Jadi intraoperatif sebagai acuannya. Nah, mungkin yang sebagai pendahuluan ini mungkin sudah pada tahu ya, trias anestesi, analgesia, hipnosis, dan masa relaksasi. Di mana kalau masa relaksasi kita punya monitor TOF, ya, yang kita tidak punya itu sebenarnya hipnosis ini. Apa sih parameternya? Parameter apa yang mau kita tahu saat menilai ini anestesi sudah cukup dalam atau tidak? Ya, apakah kita yang saya dari waktu residen itu saya selalu penasaran, apakah kedalaman anestesi itu kita ketahui dengan tensi yang turun, nadi yang rendah, bradikardi, apakah itu kedalaman anestesi? Ya, saya dari dulu mencari tahu, saya ingin tahu selama saya jadi dokter anestesi dari 2013 saya juga masih bingung. Apakah ini yang menilai kita kedalaman anestesi? Mungkin teman-teman di sini kan juga bingung. Apakah ada faktor lain yang bisa mengganggu ataupun membuat dosis obat anestesia kita tepat ya? Gitu. Ya, itu yang saya ingin tahu dari dulu. Jadi saya mencari tahu sampai akhirnya 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini saya punya alatnya, yaitu mohon maaf saya tidak ada afiliasi, tapi saya pakai alat Masimo yang dengan PSI dan juga ada alat sekarang namanya yang dari Medtronic punya BIS. Ya, saya disediakan di rumah sakit dan saya mencari tahu gunanya apa sih sebenarnya alat itu. Apakah bisa menjamin keselamatan pasien saya, apakah menjamin yang lain gitu. Apakah komplikasi dari anestesi kita bisa dikurangi ya. Kelemahan kita sebagai dokter anestesi kita tuh cuma melihat di atas meja operasi dan paling mungkin 1-2 hari ke depan kalau masuk ICU kita bisa follow up. Tapi apakah kita sebulan ke depan kita follow up? Tidak, kan kita tidak punya poli untuk menilai sebulan ke depan pasiennya datang lagi tidak ada gitu, belum kita tidak tahu gitu. Yang kita bisa dengar adalah dari sejawat surgeon yang mungkin dia bilang, oh pasien saya kok sekarang begini, pasien saya begitu. Ya, jadi itu yang kelemahan kita di dokter anestesi. Nah, ini adalah good stage of anesthesia yang teman-teman tahu ya. Tapi kan kalau bisa kita lihat kan dari stage 1 sampai stage 3 itu, stage 1, stage 2 itu cepat sekarang dengan propofol. Mungkin kalau zaman dahulu dengan pembiusan dengan ether base kita bisa melihat ya peralihan dari stage 1 stage 2 ya. Nah, ini stage 1 stage 2 di mana mulai kehilangan kesadaran ya. Lalu juga eyelash refleks bulu matanya hilang, tapi misalnya mungkin masih ada batuk, masih ada mual-mual gitu. Ya. Dan nanti di stage 3 di plana 1, plana 2. Jangan sampai kita sampai ke plana 4 dengan ya, karena itu akan membuat pasien bisa makin susah gitu. Ya, bisa sampai penurunan dari fungsi-fungsi luhur. Ya, ini seperti saya sharing juga, mungkin udah pada lebih handal dari saya baca seperti ini. Ya. Nah, general anesthesia dengan awareness ini juga menjadi perhatian. Ya. General anesthesia itu adalah proses kita induce dengan obat sehingga pasien bisa kehilangan kesadaran. Oke? Nah, jangan sampai kita terjadi pasien bangun. Bangun itu kayak gimana sih? Awareness. Dari mulai sampai pasien bisa mendengar, ya, pasien bisa buka mata atau merasakan, ya. Karena di saat terjadi unintended awareness, jadi bangun selama operasi, itu adalah kita bisa bilang kita fail sebagai dokter anestesi. Jujur saja saya pernah mengalami seperti ini, ya. Lalu kalau untuk pasien awareness itu sangat tidak nyaman. Pasien saya yang waktu itu awareness walaupun bisa dibilang itu kegagalan dari mesin anestesi tidak mendelivery. Waktu itu saya masih tekniknya dengan inhalasi, dengan desfluran. Ya, desflurannya tidak dideliver dan mesinnya tidak bikin alarm. Ya, jadi pasiennya benar-benar kalian bisa merasakan kita tidak bisa bergerak, tapi terjadi insisi, pasiennya mungkin sakit, ya, dan juga itu menjadi situasi yang sangat menakutkan bagi pasien. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman ada yang suka film, mungkin bisa cari film ini. Saya juga sudah tidak pernah dapat lagi mau di Netflix, mau di mana. Awake. Ya, mungkin dilihat pemerannya semuanya terkenal, Hayden Christensen, Jessica Alba. Tapi di sini
dia bisa menggambarkan yang menurut saya fenomena awake intraoperatif. Jadi pasiennya, saya mungkin kasih sharing aja ceritanya, ini seperti kayak penipuan. Jadi si Hayden Christensen adalah sebagai pasien gagal jantung yang mau transplant jantung. Terence Howard itu sebagai surgeon kardiovaskularnya, Jessica Alba sebagai perawat yang pacaran dengan Hayden. Jadi saat operasi itu digambarkan saat insisi, si pasiennya ini walaupun obatnya sudah cukup dalam, tapi dia bisa bangun, bisa merasakan setiap insisi, dan dia tidak bisa bergerak gitu, karena mungkin pakai masa relaksan, tidak digambarkan ya, misalnya di film ini dipakai obat apa aja. Cuma di situ dirasakan seperti dia bergumam di dalam hati, ngomong, saya sakit, kenapa tidak ada yang melakukan apapun. Coba kita bayangkan sebagai pasien seperti itu. Ya, jadi awareness itu kita harus tahu konsekuensinya juga. Trauma psikologikal, trauma psikis, ya. Pasien bisa habis itu anxiety, depresi, ya. Ada post traumatic disorder dan sampai sequel-sequel psikologis yang lain, ya. Pasien saya ada yang waktu itu sampai tidak mau datang ke rumah sakit, gitu. Padahal kita tahu, misalnya ini pasien perlu pengobatan selanjutnya, kan kita juga tidak jadi membuat rentetan pengobatannya terganggu, ya. Terus habis itu takut akan dibius ataupun takut akan dioperasi, ya. Dan yang terakhir sampai legal. Mesti diketahui salah satu tuntutan, kalau saya ambil dari di Amerika, tuntutan dokter anestesi itu nomor satu bukan henti jantung, bukan gagal jantung, bukan gagal nafas, tapi awareness, bangun saat operasi. Dan itu terjadi. Angkanya walaupun saya lupa ya persisnya, kalau nggak salah 1,5% dari semua kejadian itu terjadi. Terjadinya kenapa? Ya mungkin alat, mungkin lupa memberikan. Kalau misalnya pernah ada yang lupa memberikan obat propofol, ya saya bukan membenarkan, tapi mungkin lagi hektik di dalam ruang operasi, apalagi ya kalau misalnya di rumah sakit pemerintah ya, kita mau memberikan propofol ternyata nggak, kelupaan, itu mungkin terjadi. Ataupun gasnya tidak dinyalakan, ataupun seperti kisah saya waktu itu, mesinnya tidak ada alarm sama sekali, tidak jalan, Entadel CO2-nya, Entadel desflurannya itu tidak jalan, ya. Nah, modern anestesi itu, ini kembali jadi ke apa sih kegunaan dari modern anestesi? Kita harus bisa memastikan kedalaman anestesi seperti saya bilang di awal. Apakah kedalaman anestesi itu dinilai dari cuma tensinya turun, beradi, padahal itu adalah properti dari obat. Kalau tensi turun, propofol. Hampir semua major obat anestesi yang paling sering digunakan harian bikin vasodilatasi. Mau kamu pakai gas, isofluran, desfluran, sevofluran, walaupun sedikit mungkin desfluran, tapi tensi bisa turun. Apalagi kalau mau menggunakan dengan TIFA. Hampir semua obat TIFA itu bisa menurunkan tensi. Tapi apakah itu langsung memastikan itu kedalaman anestesi kita cukup? Belum tentu. Ya. Nah, jangan juga sampai karena kita, udah biar pasien nggak ke dalam, biar pasien cukup dalamnya, kita pakai obatnya banyak. Mesti kita ingat juga, obat anestesi itu sangat individual. Saya sudah 2 tahun ini, nanti yang saya sharing ada beberapa kasus saya, menemukan ternyata obat itu sangat individual. Orang dewasa muda bukan berarti dosisnya sama dengan orang dewasa muda yang lain. Orang geriatri belum tentu juga dosisnya sama dengan orang geriatri lain. Nanti kita bahas, ada beberapa kasus, ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa untuk mengukur kedalaman anestesi dari waktu ke waktu. Cuman yang mau saya bahas di sini adalah alat-alat yang saya pelajari dan coba dalami dalam beberapa tahun ini. Ya, ini nomor 1, bispectral index. Ya, alatnya diperkenalkan tahun 94 untuk menilai dari kedalaman anestesi dari algoritma yang digunakan pada EEG selama general anestesi. Ya, lalu juga dia ada pakai juga menggunakan EMG untuk meminimalisir kebangun intraoperatif. Jadi awalnya memang digunakan untuk mengurangi awareness, mengurangi bangun waktu intraoperasi. Ya. Nah, tahun 96, udah lama ya sebenarnya, 96. Itu udah dimulai, di-clear sama FDA. Kita ngomong di Amerika. Bolehlah dipakai untuk akses
efek dari obat-obat anestesi dan sedatif. Ya, tapi ingat di tahun 2003, oke, kalau misalnya itu dibilang ternyata BIS itu cannot provide anesthesis with a way to reduce. Ingat ya kata-katanya reduce. Jadi tidak 100% juga mengurangi gitu. Tidak 100% juga mengurangi awareness, tapi bisa mengurangi terjadinya error, medical error. Ya. Nah, jadi kalau menurut yang tadi kita bilang kan anestesi yang terlalu dalam bisa mengubah hemodinamik, tapi juga anestesi yang terlalu ini bisa ya. Jadi tidak selalu kalau terlalu dalam itu mengganggu hemodinamik ya. Lalu juga anestesi yang terlalu light juga bisa awareness ya atau recall. Recall itu adalah mungkin ada peristiwa-peristiwa intraoperatif yang pasien bisa merasakan. Ya, jadi mungkin that's why saya juga setelah memakin membaca ini, saya mengurangi untuk berbicara yang aneh-aneh. Mungkin kita sebagai manusia kan, apalagi di dalam ruang operasi, apalagi ya, saya nggak menyalahkan mungkin, tapi memang banyak residen segala macam. Saya juga pribadi suka berbicara dengan surgeon, wah teman baik saya ngobrol yang aneh-aneh gitu ya. Itu sebaiknya sekarang dihindari, ya, karena recall itu bisa terjadi, ya. Apalagi kalau kalian, maaf ya, kadang-kadang kita membicarakan, wah pasiennya, oh ini terlalu begini nih, segala macam. Please, kita harus berusaha menghindari. Ya, itu karena ada recall, bukan awareness. Jadi mungkin recall, dia ada mendengar, tapi cuma sepotong-sepotong. Dan itu bisa berbalik sama kita. Ya, jadi attitude kita di dalam ruang operasi juga sebaiknya, ya saya mesti sharing, mungkin mesti lebih, profesional lah. Do not talk about patient. Mungkin kalau talk about the case ataupun ilmiah oke, tapi do not talk about patient walaupun pasien sudah tertidur, sudah di general anesthesi. Gitu. Itu bisa terjadi walaupun lebih kecil resikonya dari awareness. Ya. Jadi ya seperti tadi saya bilang awareness itu komplikasinya panjang untuk jangka panjang. Nah, angka apa sih yang kita mau dapat di bispectral index ini? Jadi angkanya itu biasanya kita value-nya di bawah 60. Ya. Dia mengurangi risiko terjadinya awareness. Jadi ingat, tidak 100% juga. Ya. Jadi kalau bispectral index range, ya ada angka 100, pasien awake. 90 sampai 100 masih respon normal. Light sedation, ya mungkin respon terhadap instruksi-instruksi. Lalu kita yang mau cari adalah di angka 60 dan angka 40. Jangan sampai di bawah itu juga. Karena begitu angka 20, 40, itu ada yang namanya burst pressure. Burst pressure kita akan bahas di belakang, ataupun flatline. Ini lagi, jangan sampai terjadi flatline. Karena apa? Ini berarti kita sudah terlalu dalam. Kita benar-benar, obat anestesi itu kan dipres ya, rata-rata dipres dari neuron-neuron di dalam saraf ya, di dalam otak kita. Jangan sampai kita bikin supres saraf-saraf di otak sampai benar-benar tidak ada aktivitas elektrik. Itu yang dikatakan sampai flatline EEG. Itu jangan sampai. Ya, karena itu akan berbahaya bagi pasien ya. Mungkin saat operasi ataupun ada risiko tidak bangun, ataupun habis itu ya ada yang namanya delirium atau post-operative cognitive disorder. Ya. Ya, ini seperti saya bilang. Jadi kalau ini BIS ya, kita ngomong yang Medtronic punya, kita nyampe di angka 60 sampai 40. 40 sampai 20 dihindari ya. Walaupun agak susah. Karena saya juga memperhatikan agak susah. Kalau 39 40 masih saya sih selama ini masih oke. Tapi jangan sampai 25, 26. Oke. Dan jangan sampai lagi di bawah 20. Kalau sudah sampai sini dilakukan penyesuaian dosis. Kalau kalian pakai gas diturunkan persen volumenya ya, ataupun kalau pakai total intravenous anestesi diturunkan dosisnya. Oke. Nah, benefit apa sih kita gunakan dengan BIS monitoring ini? Bisa digunakan di ruang operasi dan di ICU. Ya, bahkan beberapa penelitian digunakan di ruang emergensi. Gunanya apa sih? Kalau buat operasi, bisa mengurangi waktu untuk ekstubasi dan discharge dari PACU ataupun ruang operasi, mengurangi risiko post-operative nausea vomiting. Ingat ya, salah satu komplikasi dari pembiusan adalah post-operative nausea vomiting. Yang ketiga, karena nanti akan saya bahas bahwa BIS itu bisa digunakan walaupun pada inhalasi,
sama TIFA atau total interferon yang propofol base, jadi dia bisa mengurangi pemakaian propofol atau mengurangi pemakaian obat-obat anestesi yang lain. Ya, dan terakhir bisa mengurangi. Ya, tapi ini masih dipertanyakan. Jadi makanya saya bilang mungkin ke depannya kalian bisa buat penelitian lulus dari anestesi kalau misalnya memang ada menggunakan ini untuk melakukan penelitian-penelitian. Ya, apakah ke depannya memang masih, apakah ke depannya bisa menjadi standar di Indonesia ya untuk pemakaian BIS ini. Nah, pro dan kontranya apa sih? Ya seperti saya bilang bisa buat mengurangi risiko awareness, bisa optimalisasi pemakaian obat anestesi, ya, dan menghindari penggunaan semuanya dan juga quick recovery-nya lebih cepat. Yang saya perhatikan setelah saya menggunakan di spectral index dan proses EEG ini, pasien-pasien di ruang recovery itu nggak sampai lama-lama. Yang saya perhatikan sendiri ya memang saya belum bikin data penelitian yang pasti. Tapi begitu saya pakai alat ini, pasien tuh mungkin setengah jam di ruang pemulihan sudah cukup, sudah bisa minum, ya, bisa kita pindahkan. Resiko mual muntah sedikit. Tapi limitasinya apa? Yang saya merahkan itu adalah tetap awareness itu bisa tetap terjadi walaupun dengan penggunaan. Ya. Bisa tetap terjadi. Dan nomor 3, kita sebagai dokter anestesi itu tidak bisa memperhatikan hanya satu jenis monitor. Mungkin teman-teman ada pernah lihat buku anestesi yang lama yang dibuat oleh pengajar-pengajar saya yang dokter anestesi itu tangannya 10, matanya depan belakang, ya, kupingnya juga, intinya ya panca indera kita bukan panca indera, kalau bisa banyak gitu indera kita. Kita mesti lihat urin, kita mesti lihat monitor, dan monitor juga bukan hanya ngeliat tensi, nadi, ya. Kita juga harus melihat bisnya seperti apa. Jadi benar-benar mesti proses. Garis bawahnya adalah percuma kita punya alat yang segitu banyak dan segitu canggihnya, tapi kita sebagai dokter anestesinya nggak ngerti mau ngapain. Atau tidak ngerti membaca, atau tidak mengerti interpretasinya. Ya. Nah, nomor terakhir adalah yaitu, ternyata BIS itu kita harus melihat juga dari EEG waveform-nya. Jadi, gelombang EEG itu juga kita harus bisa mempelajari. Ya. So, saya menghadapi pertanyaan memang dari dulu sama dari surgeon. Emang BIS itu bisa buat apa gitu? Bisa buat mengurangi? Ya saya bilang bisa. Kok masih ada yang bergerak? Beda kan bergerak dengan awareness. Ya, kalau bergerak ya mungkin relaksannya sudah habis, kita tambahkan relaksan. Ya. Awareness yang kita bahas ini adalah pasien bisa dengar, bisa bangun, tapi nggak bisa gerak. Ataupun dia bisa dengar selama panjang operasi. Itu awareness. Oke? Nah, ini yang saya bilang tadi. Apa sih mesin anestesi untuk menilai kedalaman anestesi yang sangat ideal? Yang nomor 1, korelasinya sangat ketat dengan obat-obat anestesi. Nomor 2, bisa melihat dengan jelas transisi antara dia tidur dengan dia bangun atau sebaliknya. Dan yang ketiga, menjamin pasien itu tidak bangun dan amnesia. Nomor 4, menjamin pasien tetap paralyzed, ya, walaupun maksudnya pasien-pasien yang tidak pakai masa relaksan tetap tidak bangun walaupun dengan stimulasi itu stimulasi sakit, misalnya waktu insisi atau segala macam, ya. Terus tidak terganggu oleh pemakaian obat-obat neuromuskular. Lalu juga bisa menghitung penghitungan obat anestesi, analgesiknya seperti apa. Lalu bisa adjusting dari obat-obat analgesik dan hipnotik sedatif, dan terakhir adalah dia bisa melihat bahwa umur segini, algoritmenya segini. Permasalahannya, untuk karakteristik ini bisa dibilang belum ada. Cuman kita menuju ke sana. Mungkin makanya saya bilang di Future Anesthesiologist, mungkin akan ada bisa penelitian atau apa untuk mendukung data-data yang ada. Ingat, kita dokter bekerja dengan evidence base, ya, bukan berdasarkan pengalaman saya segala macam. Gitu. Ya. Nah, ini alat yang lain yang mesti saya coba share juga, namanya Masibo. Dia pakai SedLine. Beda dengan Medtronic, dia itu dengan PSI atau Patient Safety Index.
Jadi di sini yang nomor 1 ini yang saya tunjuk inilah adalah EEG, proses EEG yang ada, ya. Nomor 2 ini angka PSI-nya yang kalau di alat metronik namanya BIS, tapi di sini dia ngambilnya PSI. Beda dengan BIS, angka yang dicapai untuk general anestesi dia 25-50, sedangkan tadi pada alat punya metronik itu 40-60. Ya, jadi beda alat, beda. Oke. Nah, ini nomor 3 inilah yang saya bilang proses EEG. Ya, kalau ini kan raw. Jadi kita hanya melihat benar-benar gelombang elektroencephalogram yang low. Mungkin kalau misalnya kita tidak paham, kan bingung, ini apa sih gelombang rumput semua, ada yang naik turun, naik turunnya kenapa? Enggak. Ini ada gelombang-gelombangnya nanti saya bahas, ya, beta, alfa, delta, theta. Nah, untuk mempermudah melihat seperti ini, jadi mesin-mesin ini, BIS ataupun punya Masimo ini akan memproses menjadi ini, densitospectral array. Jadi dia ini melihat, ini kalau yang alat Masimo ini tidak punya mapping di sini, nanti ada di frekuensi dari 40 Hz sampai paling rendah 0. Ya. Kita akan bahas selanjutnya. Tapi untuk mempermudah, ini kita harus paham, yang ini juga kita harus paham. Selain ini, kalau ini kan ya tinggal, maaf bukan saya bilang gampang, tapi tinggal melihat, oh angkanya cukup nih 25-50. Ya. Tapi mesti diingat, nomor 2 itu diproses dari nomor 1. Begitu juga nomor 3 dan nomor 4 itu diproses dari nomor 1. Oke. Jadi kalau bisa kita membaca melihat seperti nomor 1 itu lebih baik. Ya, jadi tidak bergantung nama nomor 2, nomor 3, 4 doang. Ingat, karena ini nomor 1 ini diproses ke nomor 2, ini mesin. Dia punya waktu untuk memproses dari nomor 1 ke nomor 2. Begitu gue dari nomor 1 ke nomor 3 atau nomor 4. Itu mesin. Yang setahu saya kira-kira 6-10 detik delay-nya. 6-10 detik itu mungkin kelihatannya lama ya. Tidak. Kita dalam 6-10 detik bisa melakukan intervensi dalam dosis anestesi ya, ataupun intervensi apapun di dalam pembiusan. Ya. Nah, peletakannya seperti apa? Ini yang saya ambil dari punya BIS Medtronic. Dia ada 2, ada yang single sided, ini yang awal-awal muncul ya, yang sampai sekarang masih ada. Kita perlu si single sided doang, misalnya. Kenapa single sided? Karena saya banyak mengerjakan juga di rumah sakit saya pasien bedah saraf. Ya, saya mesti kerjasama sama operator. Ya, masa iya nanti kraniotominya saya malah mengalah dengan pemasangan BIS kan? Enggak. Kita harus bisa kerjasama dengan operator. Ya, jadi saya lebih cenderung memakai yang single sided. Misalnya operasinya di sebelah kanan, ya kita pasang sebelah kiri. Atau operasi sebelah kiri dipasang sebelah kanan. Ya. Ingat, pasien ada probe-nya nih 1, 2, 3, 4. Ya, di mana nomor 1 itu dipasang itu di garis tengah di hidung, di daerah frontal. Dan nomor 3 itu dipasang sekitar setinggi mata. Dan ketika dipasang harus pas dari sensornya. Jadi jangan sampai ini ada merah atau abu-abu. Dia harus pas tulisannya. Kalau nggak tidak akan keluar. Ya. Dianjurkan juga sebelum memulai pasien di lap dulu, ya, dengan alkohol ataupun dengan air, tapi pastikan kering baru dipasang. Kenapa? Ini seperti elektrode gel EKG, ada gelnya. Terkadang saya dapat sensor yang kurang gel, saya tambah gel. Tapi disarankan gel jangan pakai lidocaine, saya sarankan pakai gel biasa saja. Ya, tidak perlu, ya mungkin tidak perlu yang steril, tapi yang penting gel. Cukup ditambahkan sedikit kalau memang kurang. Karena apa? Ya mungkin penyimpanan di farmasi segala macam kan kurang begitu bagus. Jadi kita harus memasangkan dengan baik dan benar. Jadi begitu ini keluar, nanti di sini ada gambar EEG-nya, kita setting di menu, ada gambar EEG-nya, dan di sini keluar angka BIS. Biasanya yang di tengah sini nanti ada gambaran EMG. Ya. Nah, ini yang kalau dual sided, tetap yang C di tengah, ini yang LT dan RT kiri kanan itu dipasang sesuai dengan yang kiri di kanan. Tapi kadang-kadang kan, misalnya ini kan ini mata di sini ya, 2. Di sini sisinya. Kan kalau kita ini gambarnya ke atas bisa terganggu.
kita balik aja, tapi nanti membaca aja di monitor kita harus ingat yang kiri yang mana, yang kanan yang mana. Itu bisa dilakukan. Ya, kalau dibalik. Jadi ini konektor ke monitornya dibawa ke bawah, jadi nasalnya di sebelah sini. Itu bisa terjadi. Itu bisa. Yang penting harus diingat nanti begitu pembacaannya ya kita lihat yang mana yang kanan, yang mana yang kiri. Ya. Nah, ini seperti ini pemasangannya di 1 2 3 4. Ya, ingat. Ya, kanan kiri. Ya, kalau mau jadi zaman dulu belum ada yang dual side, ya, yang 4 ya dipasang kanan kiri. Itu bisa dipasang seperti itu. Nah, ini alat-alat yang ada, ya. Sejujurnya saya di rumah sakit saya pakai ada Bispecta Index dan PSI dua-duanya. Yang lain saya belum pernah memegang, saya belum pernah pakai. Oke. Jadi kalau di sini dilihat ya recommended value-nya, kalau Bispecta Index 4060, PSI 2550, ya, Narcotrend 4060, Entropy 4060, AAI 1025, tergantung dari alat-alatnya. Tapi di sini prinsip dari pengukurannya adalah bis itu diambil dari 3 parameter EEG. Jadi perbandingan dari alfa dan beta rasio, gelombang alfa dan gelombang beta. Lalu juga kelihatan biocoherence dari EEG dan adanya burst suppression atau tidak. Jadi yang inilah nanti dihitung sama mesin sehingga keluar angka Bispecta Index. Kalau PSI juga seperti itu, jadi dia kuantitatif dari beberapa EEG segala macam, ya. Dan dia biasanya dilihat per hemisfer kanan atau kiri, ya. Kalau yang lain jujur saya belum pernah memakai, tapi ini tabel ini bisa dibaca di Morgan, ini saya ambilnya, ya. Saya tidak bahas yang lain karena jujur saya belum pernah pakai. Saya bahas yang 1-2 yang sudah pernah saya pakai karena juga alatnya bisa dibilang mirip lah untuk pembacaan EEG-nya. Sebenarnya pada prinsipnya kita membaca EEG. Nah, kalau EEG itu apa? Ya, dia adalah pembacaan pada daerah permukaan ya untuk excitatory dan inhibitory dari postsynaptic potensial ya dari sistem-sistem piramidal di dalam korteks cerebri. Ya, dia gunanya apa untuk mengukur dari fungsi elektrik di otak. Bisa juga dikatakan mengukur blood flow, dilihat kalau misalnya blood flow otaknya kurang bisa menurun, ya. Dan juga mengukur obat-obat anestesi. Kan kalau dilihat di sini, wah EEG itu seluruh otak ya dari mulai frontal, temporal, ya semuanya. Nah, untuk anestesi tidak perlu sebanyak ini. Dan juga EEG reading-nya nggak perlu semua gelombang kita tahu. Oke? Ya ini yang saya bilang tadi, gunanya apa sih untuk melihat apakah cukup nggak blood flow ke daerah korteks cerebri yang mungkin terganggu waktu saat proses pembiusan ataupun proses operasi. Ya. Nah, guna yang lain adalah untuk melihat ya pasien bangun atau tidak, ya, adanya aktivitas kejang, ya, terus stage dari tidur dan koma. Ini pada dasarnya untuk semua di penggunaan neurologi ya, untuk melihat apakah otak untuk menilai apa kapasitas dan kerja otak. Ya. Nah, ini untuk dokter anestesi yang perlu yang sebelah kiri yang saya bilang ya, gelombang beta ya di mana dia frekuensinya tinggi, amplitudonya rendah. Ini pada pasien bangun. Ya, gelombang alfa ini medium frekuensi, amplitudenya tinggi. Nah, ini bisa pada pasien tidur, tapi ini bisa dibilang gambaran untuk pas saat kita pembiusan. Jadi untuk pembiusan itu adalah gelombang alfa yang nomor 1 yang mesti kita cari, selain dengan gelombang delta. Ya. Nah, kalau gelombang theta itu low frekuensi. Ya, kalau dilihat juga delta adalah very low frekuensi dengan high amplitudo. Ya, ini pada pasien deep coma. Oke. Nah, ini yang kita lihat pada pasien beta, kita lihat ya, saya sebagai gampangnya dilihat frekuensinya tinggi. Jadi ya kayak rumputnya lebih banyak ya. Saya juga ngambil kata-kata rumput karena di waktu belajar juga sempat mereka bilang ya seperti grass appearance. Oh ya, seperti rumput. Jadi banyak ya. Kita lihat karena dia frekuensinya tinggi jadi sebanyak gitu loh. Pasien kalau awake dan resting di alpha. Lihat ya. Kita lihat jaraknya makin jauh ya. Di saat sleeping theta, walaupun theta ini mesti saya bilang tidak khas pada semua macam obat, ya 4-7 dan terakhir ada deep sleep.
Jadi kalau ini digabung jadi satu, kita lihat nanti di dalam gelombang di EEG itu seperti ada naik turun. Itu bukan berarti karena digoyang-goyang sama operator, enggak. Memang itu gelombang tidur ya dia muncul. Kita lihat ya, jadi ini digabung jadi satu, kita akan bingung kan kalau misalnya kita lihat di sini. Ini yang mana yang tidur, yang mana yang bangun. Ya, apalagi ini yang paling atas. Oke, kita lihat kan, ini gelombang apa, ya kan, agak sulit. Di sini juga, ini sedatif baru kelihatan nih, mungkin agak lebih jarang gitu. Nah, kalian lihat ya kalau di sini ya, mulai naik turun nih, ya kan? Ini saat surgical level. Ini adalah gelombang delta. Ya, ini gelombang delta yang naik turun ini nih. Bukan karena digerak-gerakin operator, enggak. Ya mungkin beda kalau misalnya EKG kan kadang-kadang ada yang bergerak-gerak ya, maksudnya terganggu gitu lah saat pasien operator menggerakkan, enggak. Kalau ini memang ini gerakan gelombang otak, jadi menandakan dia dalam tidur, ya. Nah, ini unconsciousnya kalau makin lama dia akan kelihatan kan makin lambat, tapi gelombang deltanya makin tinggi. Jangan sampai gelombang deltanya terlalu tinggi. Nah, yang terakhir yang kita tidak mau adalah terjadi burst suppression. Apa sih burst suppression? Jadi di sini kita lihat di frekuensinya tinggi, terus tiba-tiba seperti datar. Terus lagi frekuensi tinggi datar. Kalau sudah sampai di sini, kita harus tahu. Kenapa? Di sinilah sebenarnya kalau kita mau melakukan tindakan sebenarnya sudah agak telat. Ya. Jadi ini sudah terlalu dalam. Apalagi kalau sudah di bawah nih, lihat kan? Beda ya sama yang paling atas ya, beda kan? Kelihatan ya, yang paling bawah itu seperti silent. Ya, kalau kita lihat setting di monitornya juga kurang, kelihatannya datar banget malah. Itu lebih menyeramkan. Intinya F dan G ini, angka burst suppression dan isoelektrik ini jangan sampai tercapai. Ya, kalau sudah sampai di sini, kita mesti waspada apakah dia akan turun ke dalam burst suppression atau dia naik. Ya, yang cukup itu adalah D dan E. D yang sebenarnya paling ideal. Jadi deltanya alfanya tetap ada, deltanya ada. Ya, kita lihat. Oke. Nah, disinilah gunanya spectral analysis. Mungkin bagi teman-teman nanti kalau bisa ada kesempatan lihat EEG di monitor itu bingung, ini yang mana yang delta. Saya jujur aja juga waktu awal-awal saya bingung, ini yang mana yang delta, yang mana yang alpha, yang mana yang beta, mana yang theta. Ya. Nah, disinilah ada gunanya dengan DSA atau spectral analysis. Jadi dengan dari mesin itu dia akan mengumpulkan semua gelombang-gelombang itu, dia dikumpulkan, akhirnya dikeluarkan dengan tadi yang gelombang yang saya sebutkan, maaf. Nah, yang nomor 3, nomor 4 ini. Jadi lebih simpel, jadi kita tahu nanti gelombang alfa yang mana, delta yang mana. Ya, lebih disimplifikasi jadinya. Oke, jadi disitulah kita dibantu oleh mesin-mesin itu. Ya, jadi karakternya bisa lebih jelas karena beda obat anestesi bisa beda juga karakternya. Ya, nanti saya bahas di belakang, kita baca dulu. Jadi sebenarnya untuk obat-obat anestesi dia punya karakteristik yang tersendiri. Ya, nah di mana itu namanya tadi PEG atau proses EEG. Ya, jadi disimplifikasi dari EEG yang raw, yang kita nggak perlu tahu sampai gelombang yang lain, kita beta, theta, delta, alpha, 4 gelombang, gamma segala macam, kita tidak begitu penting. Tapi karena kita cuman di sini saya mengajarkan untuk pembiusan yang kita pentingkan hanya 4 itu saja. Ya, selain kita bisa tahu dengan EMG segala macam. Ya, nah ini yang saya mau share. Ya, ini adalah gelombang alpha di sini. Ya, di sini gelombang beta. Di tengah sini ada yang namanya gelombang theta, yang di paling bawah ini gelombang delta, sesuai dengan frekuensi dari masing-masing gelombang. Oke. Nah, yang di bawah ini gelombang yang tidak ideal. Oke. Ya, jadi kita harus bisa memunculkan, diusahakan gelombang alfa itu muncul. Ya, dan gelombang deltanya juga ada. Nah, kalau untuk alat BIS, ini yang bisa enaknya punya alat dari Medtronic itu dia digambarkan, nih, lihat ya. Beta di daerah sini, ini lihat ya, dari 30 sampai 13, alfa 8 sampai
13, theta 4-8, di bawah itu delta. Ya, di sini kita lihat juga grafik di spektral indeksnya. Dari detik demi detik kita lihat, ini ada SEF juga, angka yang mesti kita tahu. Sebagai gambaran untuk mengetahui pasien tidur atau enggak, kita bisa di bawah 18 sudah cukup untuk tidur. Ya. Tapi pada mesin ini kita lihat gelombang ini adalah state dari general anesthesia. Kalau di sini sudah mulai bangun. Kenapa saya bilang mulai bangun? Ya, kita lihat deltanya mulai turun, ya, tetanya juga mulai hilang, alfanya juga mulai menipis ya dibandingkan yang di sini. Tapi juga patut diketahui bahwa alfa ini akan berubah sesuai dengan umur. Ya, untuk bayi di atas 5 bulan baru muncul alfa. Jadi di bawah 5 bulan alfa itu tidak ada. Dan akan menebal seiring waktu sampai dewasa muda. Dan begitu di atas 50, pelan-pelan juga alfa itu akan menurun. Ya. Nanti kita lihat ada grafiknya di mana mulai berubah alfa itu. Jadi yang saya pelajari dan saya lihat dari semua adalah alpha power itu untuk pembiusan. Ya. Oke. Alpha power adalah alpha band. Ini yang harus kita cari selama pembiusan itu. Jadi gelombang alpha itu yang harus kita munculkan, bahwa sampai dibilang dia adalah appropriate hypnotic state of general anesthesia. Jadi persistent alpha spindle, ya, dengan slow delta wave round 1. Jadi inilah yang kita capai untuk mendapatkan kedalaman obat anestesi yang cukup. Oke. Dan bisa katakan juga pada beberapa penelitian bahwa alpha power ini adalah biomarker kesehatan otak di dalam perioperatif, di dalam saat perioperatif. Jadi gelombang alfa itu yang mesti kita munculkan, dan gelombang alfa itu yang mesti kita cari. Ya. Ya. Nah, kenapa sih pemakaiannya ada di frontal? Kenapa nggak di belakang, di occipital atau temporal? Ya, selain karena banyak rambut segala macam mengganggu pembacaan, di frontal relatif tidak ada rambutnya dan mengganggu pembacaan. Tapi ternyata selama proses general anestesi itu, gelombang alfa itu akan muncul di daerah frontal paling banyak. Itu ada penelitiannya, ada gambaran. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa jangan sampai terjadi burst suppression. Jadi kalau sudah ada burst suppression dikatakan ya seperti saya bilang, terlihat ini seperti ada frekuensi tinggi terus tiba-tiba datar lagi, frekuensi tinggi datar lagi, bandingkan dengan saat pasien awake ya, kita lihat frekuensinya tinggi. Ya. Nah, kalau memang untuk pembiusan jangan sampai bersuppression. Mungkin ada beberapa tindakan saya tidak bisa bahas sini yang memerlukan bersuppression ya, karena itu diperlukan. Tapi di sini kalau konsentrasi anestesi kita ketinggian, terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan bersuppression sampai isoelektrik. Itu tidak kita harapkan. Karena pada beberapa penelitian ternyata dengan bersuppression yang tinggi, suppression ratio kalau di mesin anestesi, di mesin bis, monitor bis ini kelihatan, semakin tinggi terjadinya bersuppression, semakin tinggi juga terjadinya post-operative delirium atau post-operative cognitive disorder. Mungkin teman-teman pernah lihat kan, habis bangun terus pasiennya seperti gelisah-gelisah, setelah berapa lama nanti baru mulai sadar, baru mulai kontaknya baik. Itu adalah salah satu post-operative delirium. Ya. Dan ini bisa dilihat advanced age, jadi umur-umur yang sudah tua, geriatri, ya, apalagi pasien-pasien yang frail, yang sudah frailnya tinggi, itu ternyata resiko terjadinya bersuppression itu bisa terjadi walaupun dengan konsentrasi anestesi yang rendah, itu bisa terjadi. Ya. Oke, nah ini kita lihat ya, jangan sampai terjadi bersuppression. Kita lihat dinding anestesi. Nah, apa sih kenapa mesti saya bahas juga neuromuscular blocking agent? Ingat, neuromuscular blocking agent itu tidak ada bikin ini ya, tidur, tapi hati-hati. Pasien itu juga bisa kelihatan bisnya tertidur dengan penggunaan neuromuscular blocking agent juga. Jadi harus hati-hati pada pasien-pasien yang belum ada stimulasi nyeri atau stimulasi operasi. Jadi harus hati-hati juga penggunaan
neuromuscular blocking agent. Mungkin ya seperti saya bilang capek, udah operasi malam-malam mesti general anestesi, kita masukinnya relaksan aja, tidak ada propofolnya belum dimasukin atau gasnya tidak dinyalakan. Dan kita lihat bisa, oh tidur kok tidur. Ya, padahal pasien misalnya persiapan operasi dari mulai kita induksi sampai mulai setengah jam, saat itu kelihatannya sih bisnya bagus. Hati-hati penggunaan ini. Kita harus pastikan, cek dan recheck. Ingat jadi dokter anestesi itu cek dan recheck. Apakah sequence yang kita lakukan waktu pembiusan itu sudah benar, ada yang kurang atau tidak, tetap cek dan recheck. Ya, ingat safety first untuk kita sebagai dokter anestesi. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ternyata gelombang delta itu banyak berkumpulnya di frontal. Ya, ini saat loss of conscious, saat tidak sadar, dan ini mulai bangun. Ya. Gelombang alfa itu muncul di sini. Jadi kita lihat gelombang alfa yang muncul kuat di daerah frontal. Itulah sebabnya mungkin nanti kalau ada yang baca-baca lagi, boleh nggak sih kalau misalnya operator sisinya di frontal, kita taruhnya tempat lain. Boleh, tapi harus benar-benar kita tahu tentang gambar ini, kita lihat. Mau di mana? Mau dipasang di belakang telinga? Bisa, tapi jangan sampai kita samakan dengan pemasangan di frontal, di mana gelombang alfa tinggi. Gitu. Jadi, tetap harus dilihat lagi. Ya, jangan, oh ya udah pasang aja di sini, pasang aja. Tidak semuanya sama. Tidak semuanya kita pasang, misalnya gelombang alfanya lebih ini. Dan ingat, dia akan membaca yang paling dekat dengan korteks cerebri. Jadi kalau kita pasangnya di hidung, mungkin nanti ada yang baca lagi. Dari alat Masimo membolehkan dia pasang di hidung kalau bisa operasinya di frontal. Bisa, tapi harus tetap hati-hati. Oh, kok alfanya nggak muncul tinggi-tinggi banget ya? Ingat tulang di bawah mata itu kan tebal, tidak langsung berhubungan dengan korteks cerebri. Itu juga bisa berubah pembacaannya. Jadi tetap mesti dievaluasi lagi. Ya, nanti kita bingung lagi, alfanya kok nggak muncul-muncul ya, kita dalemin atau kita dangkalin. Akhirnya nggak tercapai tujuan kita, pasien bisa awareness atau pasien kedalaman. Tetap dilihat. Dan saya selalu bilang juga, terus sama residen saya juga saya bilang, lihat hemodinamiknya juga. Walaupun ya seperti kita tahu, hemodinamik kan adalah efek samping dari pembiusan. Tapi kita harus lihat juga. Jangan sampai kita terlalu cuek, oh bisnya bagus, ini bagus, ternyata tensinya tinggi sekali, atau tensinya rendah sekali. Perbaiki teknik anestesimu kalau ada seperti itu. Entah itu mau pakai obat anti hipertensi kalau tensi ketinggian, ya, ataupun mau pakai penopang, topangan, norepinefrin, ya. Jangan melulu terpaku sama bis, tapi kita cuek, kita ngelihat, oh karena udah ada bis, sudahlah kita cuek aja gitu loh sama obat anestesi kita, tidak. Ingat, dokter anestesi itu bukan saya bilang tadi, tidak hanya melihat dari, oh, mentang-mentang saya udah punya bis gitu, saya ngeliatin bis aja, saya nggak ngeliatin yang lain. Tidak seperti itu. Ya, monitor-monitor itu tetap yang paling bagus itu adalah kita sebagai dokter anestesi. Ya. Nah, untuk penggunaan pada obat teknik volatile ataupun TIVA gimana sih? Ya, jadi ternyata memang kalau untuk volatile masih dibilang belum ada benefitnya, ya. Tapi bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan kita. Memang proses EEG ini dikatakan lebih berguna pada saat penggunaan TIVA, tapi bukan berarti nggak pada pasien-pasien yang dengan gas nggak bisa digunakan, tidak. Ya, kita bisa juga menggunakan pada pasien-pasien inhalasi. Ya, tetap harus kalau ada pun bisa kalian pakai. Ya, tetap harus mengerti kenapa saya bilang. Ya, nah ini kalau kita lihat di sini alfanya ada atau tidak? Tidak ada, hampir tidak ada. Ini deltanya juga sangat rendah. Nah, ini bisa dibilang ini kedalaman biusnya. Betanya sudah hilang sama sekali, tetanya tidak ada. Ya, ini udah hampir hati-hati nih, udah hampir isoelektrik. Ini saya bilang tadi, jangan sampai terjadi gelombang seperti ini saat biusan. Nah, kalau dengan umur, gimana sih?
Jadi ternyata pada pembiusan yang dengan base propofol, ya, base propofol, bahwa terjadi pengurangan dari alpha power. Jadi orang-orang yang elder yang di atas 60, ya, ternyata alfanya tidak seperti pasien-pasien yang masih muda, ya, gitu loh. Jadi bahwa dia akan turun seiring dengan berjalan umur. Dan pada pasien-pasien yang udah umur begitu, dia akan lebih gampang terjadi episode dari burst suppression. Jadi dosis tetap harus kita kurangi, bahkan pemakaian inhalasi, ya. Nah, ini kita lihat ya, yang grafik paling atas pada usia 1 sampai 21, kita lihat alfanya tebal banget nih, merah. Ya. Ini yang kalau udah hitam ini berarti sangat muncul alfanya, ya. Nah, ini kalau pada usia balita, lihat di usia 5 bulan dia baru muncul tuh gelombang alfa. Oke. Ya, seperti ini kita lihat. Mulai ada terus lama-lama muncul. Oke. Gelombang alfa ya. Di usia 1 bulan ya, tidak ada gelombang alfa. 3 bulan belum ada. Di usia 5 bulan sudah mulai ada gelombang alfa. Jadi jangan sampai usia 1 bulan, 3 bulan kita menggunakan proses EEG ini atau BIS atau apapun yang kamu gunakan, terus mana ya gelombang alfanya, karena memang belum ada, nggak bakal ada. Ya itu karena ini masih otak yang berkembang dan kita harus lebih hati-hati membiusannya seperti ini. Ini kalau sudah pada usia dewasa ya, kita lihat gelombang alfanya pada usia 20 tuh tebel, merah tua itu berarti powernya sangat tinggi. Ya, powernya sangat tinggi sekali, desibel, jadi sangat banyak. Tapi semakin bertambah umur, semakin berkurang. Ya, sama di sini juga. Lihat ya, di atas 65 bisa hilang, bisa hilang. Kuning itu bukan berarti nggak ada, tapi sangat lemah, walaupun dia ada. Jadi, ini adalah berdasarkan umum. Kita lihat beda. Ini yang sevofluran, ini yang propofol. Jadi ingat, sevofluran pun tetap mengeluarkan gelombang alfa. Tapi khasnya dari sevofluran, dia gelombang tetanya juga tebal. Beda ya, kita lihat di sini, ini gelombang teta di daerah sini. Gelombang teta tidak begitu khas pada propofol, walaupun bisa muncul. Tapi gelombang teta pada sevofluran itu sangat khas ada. Beda ya gambarnya ya. Jadi ini yang kita lihat, yang biasa kalian gunakan sajalah propofol dan sevofluran. Ya, kita lihat kan sevofluran jarang ya kita gunakan dari awal, pasti dengan propofol ya. Kita lihat alfanya juga muncul kuat, tetanya belum tentu ada. Tapi saya sering dapat pasien yang propofol muncul teta. It's okay, tidak masalah. Yang penting alfa dan deltanya kuat. Sevofluran, tetanya juga muncul. Nah, lain dengan ketamin, karena kita tahu dia NMDA, ya, ada asosiatif, dan kadang-kadang pasien mimpi buruk. Alfanya tidak ada. Dan kadang-kadang malah betanya seperti teraktivasi ya, seperti kita tahu kan, kadang-kadang meracau pasien ketaminnya. Mungkin pernah dengar teman-teman kan, kalau pernah lihat pasiennya dibius pakai ketamin, terus dia malah ngaku dosa di depan kita, seperti kita pastur malah ya. Ada, saya pernah pasien, saya kasih ketamin malah mengaku dosa sama saya, dia selingkuh katanya. Itu pernah terjadi. Oke. Dan yang terakhir, dexamethasone. Ya, lebih beda lagi ya dari yang lain. That's why kalau kita menggunakan dexamethasone sendiri, kita tidak bisa menggunakan bispectra index sebagai patokan. Tapi kalau kita menggunakan dexamethasone dengan propofol, itu masih tetap digunakan karena propofolnya akan mengeluarkan gelombang alfa tetap. Ya, jadi kadang ada teknik yang menggunakan propofol remifentanil atau propofol dexamethasone ataupun sevofluran dexamethasone pernah mungkin ada yang melakukan. Dia tetap akan muncul seperti ini. Tapi kalau dia sendiri dengan dexamethasone, gambarnya seperti ini. Jadi penggunaan proses EEG dan BIS-nya kurang begitu akurat dan kurang begitu memberikan gambaran keadaan otaknya saat itu. Ya. Nah, limitasinya apa sih? Nah, ini hati-hati. Tidak reliable pada penggunaan beberapa obat, ketamine, titrosoksid. Saya juga bingung kenapa dibahas ephedrine. Tapi mungkin karena ephedrine itu bisa
membuat hemodinamiknya langsung naik tiba-tiba, jadi tidak begitu reliable. Cuman saya sih jarang menemukan yang itu ya, karena FED juga kerjanya kan juga nggak begitu lama. Ya. Nah, kalau ketamin bisa meningkatkan transient increase pada sementara gitu loh. Ya, jadi kalau kita menggunakan ketamin base ya hati-hati, kita tidak bisa baca. Lalu juga hati-hati penggunaan counter. Dan ini hati-hati kalau misalnya mau menggunakan forced air warming device. Ya, kadang-kadang kan kita menggunakan penghangat udara itu dekat dengan bis, ya hati-hati, itu bisa mengganggu pembacaan. Ya, terus hati-hati pada tindakan anestesi ataupun tindakan surgeon yang bisa misalnya membuat hipoperfusi, misalnya pada pasien-pasien yang diklaim mungkin arteri karotidnya segala macam, itu hati-hati. Ya. Nah, yang mesti diingat seperti saya bilang tadi, bis value penggunaannya bisa 5-10 detik kalau dengan EEG. Makanya EEG itu tetap kita mesti waspada, kita lihat, kita bisa membaca apa yang terjadi di gelombang EEG. Ya. Nah, ini term atau definisi yang harus kita, deskripsi yang harus kita tahu, apa sih vulnerable brain. Jadi itu pada pasien-pasien yang sensitif terhadap obat anestesi, yang bisa neurokognitifnya terganggu. Apa aja itu pasiennya? Pasien usia advance, usia tua, geriatri, pasien dengan gangguan neurovaskular atau intracranial pathology, pasien traumatic brain injury, otak yang berkembang, ataupun mungkin penyakit-penyakit infeksius atau septik, pasiennya metabolic disorder. Itu hati-hati pada pasien-pasien seperti ini. Disarankan kalau pada pasien seperti ini ya kita menggunakan proses EEG itu kalau ada. Kenapa kita tetap nggak bisa patokan 100% dari hemodinamik juga? Ya, kenapa sih terjadi, kita ada definisi vulnerable brain, bahwa ternyata pada pasien-pasien vulnerable brain ini produksi mitokondrianya itu berkurang, sehingga dengan adanya obat anestesi ini bisa terjadi iskemik ataupun hipoperfusi, ya, dan itu bisa dideteksi dari penggunaan EEG itu selama intraoperatif. Ya, mungkin kan seperti gambaran, mungkin kita sering ketemu pasien septik, ya kita mesti operasi pasien yang sudah septik berat. Apalagi septik berat, kita obat anestesi, kita gunakan propofol atau sevofluran, tensinya langsung turun kan. Di situ kita akan bingung, ini bisa nggak sih pasiennya, tercapai nggak sih kedalaman anestesi yang kita inginkan? Gitu kan. Itu disarankan menggunakan seperti ini. Ya, jadi ya kita mesti lihat gitu loh. Kalau misalnya pada pasien yang udah stabil anestesi, terus ada gangguan dari EEG, terus kita lihat kok tidak ada hemodinamik segala macam, ya itu mungkin terjadi iskemia dari otak. Kita harus mengubah atau mengganti, adjust dari dosis-dosis obat kita, atau tindakan anestesi kita, atau mungkin kita loading cairan kah, atau kita vasopresornya kita pasang lebih tinggi. Gitu. Semuanya kayak saya bilang, kita tetap mesti melihat dari per pasien, nggak bisa sama satu pasien dengan pasien lain. Ya. Nah, dari penggunaan itu semua, vulnerable brain itu kita juga bisa hati-hati dengan postoperatif delirium, ya saya bilang. Jadi pasien, ya seperti saya bilang, mungkin habis operasi, pasien usia 70, kamu bius total. Operasi ya seperti pasien burhol, SDH kronis. Bangun, mungkin kadang-kadang kita lihat kan pasiennya seperti nggak kenal dengan siapapun, terus ngamuk-ngamuk, delirium, ya. Yang nggak enak adalah yang kedua, ini post operatif cognitive disorder. Kata kita anestesi tidak follow up pasien, mungkin 2 bulan 3 bulan lain ada mungkin seperti demensia segala macam, sering lupa. Itu kan kita tidak follow up lagi ya. Atau yang terakhir yang paling enak ada mortality. Ya mungkin kadang-kadang ada yang tanya pasien, dok kok habis operasi pasien saya atau tetangga saya ada yang nggak bangun. Ya walaupun kita tidak tahu cerita aslinya, mungkin ada kejadiannya dengan seperti ini. Ya, that's why kita kalau memang ada kesempatan menggunakan pasien EEG, apalagi pasien-pasien yang otaknya rapuh, pasien seperti tadi saya bilang, pasien pedasara, pasien geriatri, pasien septik, pasien anak-anak. Kalau ada kesempatan menggunakan, coba gunakan. Ya. Nah, ini penelitian-penelitian yang ada, yang saya rangkum, mohon maaf mungkin kecil gambarnya. Seperti kita lihat yang di nomor 1, bahwa,
di sini bahwa ada pasien demografiknya di atas 60, ASA 3 ke atas, ya. Operasinya sih non kardiak dan non neurosurgical, ya. Bahwa dia bisa mengurangi penggunaan propofol dan anestesi inhalasi, ya. Yang di sini di Chan, ya, ada nanti di slide saya selanjutnya, dia bisa mengurangi 4,5% terjadinya POCD pada pasien yang menggunakan proses EEG ataupun tidak. Ini penelitian tahun 2013. Ya. Dia targetnya 40-60. Dia rutin pada semua 459. Jadi dilihat outcome-nya 3 bulan setelah operasi, ya, dan dilihat POD-nya seperti apa. Oke. Saya dilihat di sini juga pada monitoring, ya, untuk dilihat rate bahwa bisa menurunkan post-operatif delirium. Ini pada operasi-operasi non-kardiak. Ya, dilihat di sini average BIS-nya itu dicapai 39,0 sampai 3,8. Outcome-nya dilihat bahwa dilihat 16,7% yang menggunakan BIS itu tetap ada post-operatif delirium, tapi berbanding dengan yang tidak menggunakan 21,4. Nah, di sini sih memang dibilang tidak ada POCD-nya ya. Cuma di sini masih dikatakan juga ini non cardiac surgery. Saya kalau nggak salah ini tidak begitu jelas tindakan pembiusannya seperti apa. Ya, pada penelitian Radke juga dikatakan 35% TIFA, 65% inhale. Ya, bahwa penggunaan PEG bisa mengurangi risiko terjadinya penurunan BIS dan burst suppression. Ya, jadi ini adalah penelitian yang sampai terakhir engage. Ya, kita lihat penelitian besar ini di atas 60 ASA 3 ke atas. Ya, kita lihat bahwa ini masih dilihat sih masih banyak. Jadi masih ke depannya masih banyak yang mesti kita lakukan gitu ya. Karena di sini dibilang cuma dibagi sebagai operasi besar kardiak dan non kardiak. Ya, tapi tidak dikatakan cara pembiusannya seperti apa ya. Karena beberapa penelitian juga dengan penggunaan midazolam juga ternyata bisa berubah gitu loh. Jadi banyak penelitian menggunakan midazolam itu bisa meningkatkan risiko terjadinya delirium dan post-operative cognitive disorder. Jadi memang kalau ke depannya teman-teman bisa ada, ini buat kasih usul buat bikin penelitian, bisa lah bikin penelitian seperti ini. Ya, tapi benar lebih diarahkan lagi. Ya, karena kita masih jauh dari kata sempurna untuk mengurangi post-operative delirium ataupun post-operative cognitive disorder ini. Ya. Itu di sini juga dibilang bahwa EEG itu mungkin bisa membuat mengurangi semuanya, mengurangi terjadinya supresi, bersuppression tadi, ya. Nah, ini ada penelitian tahun 2013 yang tadi ya saya rata udah saya ada di tabel tadi, ya, bahwa ini juga dibilangnya 9 studies will identify the incidence of terjadinya POD pada pasien yang pakai PEEG itu ternyata 19,60 ya dibandingkan dengan the usual care. Ya, bahkan ataupun pasien yang target PEEG-nya. Ya. Nah, ini yang saya mau share pemakaian saya. Saya base-nya sekarang dasar pembiusan saya adalah dengan TIFA, ya, dengan propofol dan dengan fentanyl. Ini pasien 40 tahun, ASA 2, craniotomy tumor removal. Kalau nggak salah pasiennya di daerah frontotemporoparietal, waktu itu tumornya besar, ya. Di saat awal saya pikir dengan dosis kalau propofol itu kan dengan konsentrasi konsentrasi target organnya itu 3,0 dengan Remicaf 3,0 mikro juga saya pikir 40 tahun, tapi ternyata setelah saya gunakan terlalu dalam dilihatnya di sini alfanya mulai menurun padahal usianya 40 harusnya alfanya juga terlalu kuat. Dari sini sampai ada ST itu adalah suppression time. SR itu adalah suppression ratio. Jadi kita harus bisa
melihat data-data yang ada. Ini saya bilang EMG, BIS, ini EEG-nya, ini adalah DSA-nya, ya, dan ini angka BIS-nya dari waktu ke waktu, ya, dan ini SEF. Oke. Yang mesti diingat nanti mungkin ada pertanyaan, dok, EMG-nya ini EMG semuanya enggak. Jadi EMG-nya ini dia menilai daerah yang ada di sekitar sensor. That's why kalau pada pasien-pasien tumor kepala, ya ada manipulasi, dia akan naik-naik juga, gitu, akan terbaca juga. Jadi mungkin mengganggu, ya. EEG-nya juga mesti kita lihat saat dia kauterisasi, dia mungkin terganggu. Ya. Jadi ya kalau saya tekankan di sini dengan BIS 30, kan sudah di bawah ya, dan ternyata benar ada suppression time. Padahal menurut saya, kok 40 tahun harusnya dosisnya sama dengan orang dewasa. Makanya saya bilang dosis obat itu individual. Saya adjust ini turun. Saya dalam waktu beberapa menit ya, kita lihat di sini ya, saya turunkan obat anestesinya, dicapai ini angka 2,0 sama 2,0 remifentanil dengan propofolnya. Dan ini sampai selesai dia tidak tambah lagi suppression time. Jadi BIS dipertahankan segini. Sangat-sangat individual. Padahal kalau kita lihat 40 tahun, ya masih dewasa muda, masih di bawah 50, asa 2-nya itu kalau nggak salah dengan yang memang ada gangguan dari tumor kepala, walaupun dia masih bisa aktivitas sehari-hari, ya. Jadi very very individual obat itu. Ini yang satu lagi ya, ini kasusnya unik nih. Ya, ini pasien 70 tahun, pernah CABG tahun 2023, pernah stroke. Ya, ini dosis yang saya capai untuk laparoskopi uretrolitotomi sinistra, ya, itu sekitar 1,5 mikro dengan Remicade 1,5 mikro. Jadi ini di awal dari awal saya akan melihat kalau misalnya pasiennya memang dengan banyak asa 3 ya, dengan banyak permasalahan, saya tidak mau cepat-cepat menggunakan dengan propofol dosis 4. Saya gunakan dengan 3. Saya tunggu aja pasiennya tidur. Sabar sambil melihat kondisi dari pasien, hemodinamiknya. Ya. Jadi hemodinamiknya bagus sepanjang operasi tidak sempat naik turun. Tapi ternyata BIS-nya segini, suppression time segini. Ya, kita lihat berapa lama. Makanya saya bilang dosis itu individual. Ini akhirnya dapat saya 1,5 propofol dan remifentanil ya. Ya mungkin kalau standarnya 3,0 mikro sampai 4 ya propofol itu intraoperatif kalau dengan dengan remifentanil. Jadi ya saya ini dari 2 kasus yang bisa saya share. Ada banyak-banyak lagi sih, banyak kasus yang mungkin saya nggak sempat dokumentasi sendiri bahwa ternyata dosis obat itu sangat-sangat individual yang saya tidak duga. Kadang-kadang usia 30 saja dosisnya bisa turun, tidak sama dengan dosis pada umumnya pasien. Padahal mungkin ya mohon maaf, mungkin kalau kita anestesi kan kadang-kadang agak-agak sombong juga ya, karena wah gila, pokoknya semua pasien bisa saya bius gitu. Ternyata saya makin tahu kita harus semakin merendahkan diri, nggak segampang itu semua pasien. Tidak semua kita bisa anggap sama. Ya. Di hari yang beda saya punya pasien 77 tahun, saya lupa operasinya waktu itu saya GA juga, dosisnya sama dengan dewasa muda, propofol 3, remifentanil 3. BIS-nya 40, EEG-nya bagus, dan alfanya kencang. Saya juga kaget usia 70 tahun bisa seperti itu. Alfanya bagus kalau sepanjang operasi. Kalau misalnya kita cuma patokan, lihat umur, saya dosis rendahin ya. Mungkin pasiennya bangunlah sepanjang operasi. Atau mungkin gerak-gerak mulu. Ya. Jadi mungkin kalau yang saya bisa ambil kesimpulan setelah ya mempelajari ini semua, memang obat anestesi itu sangat individual. Walaupun kita dikasih rambu-rambu, misalnya kan rambu yaitu umur 70, ya, atau mungkin ada penyakit CABG pernah, atau CAD, ya, ataupun DM hipertensi, ya. Jadi gunanya proses EEG itu bisa mengurangi risiko terjadi awareness ataupun mengurangi terjadinya anestesi yang terlalu dalam. Dan menurut saya mesti sharing ini biar kalian penerus-penerus kami lah yang nantinya bisa lebih, wah pengen tahu juga nih dok soal EEG atau BIS.
ayo kita sama-sama ya kalau bisa, karena eh, masih banyak yang belum digali dari PEG ini dan BIS ini. Ya, ya seperti saya bilang tadi, alpha power itu untuk yang ideal, ya, biomarkernya, oke, dan juga jangan sampai terjadi supresi, ya. Jadi kesimpulannya memang kita mesti mempelajari soal EEG ini, ya, biar apa? Biar tindakan anestesi kita itu semakin baik, ya, jangan sampai membuat pasien malah lebih banyak ke komplikasinya. Ingat, mungkin kata-kata guru saya dokter Eka Yuda dulu, dokter Indro, ya, dia selalu bilang dokter anestesi itu ahli toksikologi. Ya kita ahli toksikologi karena obat-obat yang kita pakai itu toksik. Tapi kita bisa memakainya untuk kepentingan pasien, untuk kepentingan operasi, gitu loh. Tapi jangan sampai juga karena kita terlalu cuek segala macam ya benar-benar jadi toksik ke pasien, ya. Dan kita harus bisa lebih paham lagi, kita harus bisa tahu. Dan juga jangan sampai ya wah ada awareness kita nggak tahu cara mengatasinya, ya. Jadi juga kita harus tahu bahwa teknik anestesi yang berbeda, teknik pembiusan yang berbeda, tetap kita harus menggunakan segala ilmu kita, ya, termasuk mungkin monitor EEG ini untuk kemudian hari, sehingga outcome pasien lebih baik dan efek samping atau adverse event-nya jauh lebih berkurang. Itu sih yang bisa saya sharing dari yang saya pelajari mungkin selama 2 tahun ini pada teman-teman semua. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator dan Dr. Eka Yuda. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Alexander yang telah pemaparan kuliah. Telah memaparkan kuliah yang sangat luar biasa, Dok, yang sangat menarik. Izin dokter, baik, izin dokter, agar kuliah tamu ini semakin interaktif, dokter, izin saya membuka sesi diskusi tanya jawab, dokter. Ini mungkin kesempatan bagi rekan-rekan residen yang ingin menggali ilmu lebih dalam lagi. Untuk sesi diskusi tanya jawab pertama, kita mungkin bisa awali dengan 3 pertanyaan pertama. Jadi bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya langsung atau dapat menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, bagi yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, dokter. Perkenalkan, dokter. Saya dengan Rizka Domu, dokter. Semester 1. Ingin bertanya, pertanyaan yang pertama, bagaimana jika kita memantau sedasi pada bayi di bawah 5 bulan, sedangkan gelombang alfanya dalam EEG belum muncul? Apakah ada parameter tambahan untuk membantu menilai, dokter? Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah gelombang EEG ini bisa terpengaruh pada pasien dengan gangguan metabolik? Terima kasih, dokter. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi karena tadi yang pertanyaan pertama pada bayi di bawah 5 bulan kan alfanya tidak ada. Ya kita cukup patokan pada gelombang yang ada, di gelombang delta, ya, dan gelombang betanya. Dan juga kita tetap harus melihat bersupresi itu jangan sampai terjadi. Jadi kita tetap lihat dari EEG. Memang kesusahannya memang alfanya nggak ada. Ya, jadi kita benar-benar berpatokan melihat delta dan betanya yang cukup dalam.
Gitu. Tadi yang kedua pertanyaannya apa? Saya kurang dengar tadi. Dokter, untuk mengulang pertanyaannya, apakah gelombang EEG dapat mempengaruhi gelombang metabolik, dokter? Oh, ini pada semua umur ya, maksudnya ya. Ya, pasti gelombang EEG itu bisa dipengaruhi, makanya saya bilang tadi, kita tetap patokan kita kalau misalnya pada semua umur yang ada gelombang alfanya kan tidak di atas 5 bulan segala macam, kita tetap berusaha memunculkan gelombang alfa dan deltanya, ya. Dan juga jangan sampai terjadi bersuppression, karena yang saya juga beberapa kali dapat ke pasien septic, dosis obatnya itu menurun memang dibandingkan pasien yang umur yang sama tapi tidak septic, itu beda yang saya dapat. Dan memang pada beberapa jurnal dikatakan juga kebutuhan obat anestesisnya menurun, ya. Nah, tujuan kita adalah mencapai tetap titik yang sama, tapi juga jangan sampai terlalu dalam. Itu sebenarnya intinya. Jadi tetap memperhatikan. Jadi kita lihat nih, biasanya kan pasien T-heptik kita dengan propofol pasti akan turun ya, gitu loh. Jadi ya kita tetap perhatikan tensi yang kita capai segimana. Jadi bukan melulu juga, mungkin bisa saya share kalau misalnya gelombang alfanya hilang nih. Tapi kita lihat juga bukan melalui bisnya, boleh kita obatnya, tapi kita lihat hemodinamiknya. Ternyata tensinya turun. Coba dinaikkan dulu tensinya dengan vasopresor. Gitu. Vasopresor kita naikkan, tensi tercapai, apakah gelombang alfanya mulai muncul? Biasanya sih saya beberapa kali dapat gelombang alfanya mulai muncul tuh dengan tensi yang tercapai. Jadi nggak dosis obat anestesi yang kita ganggu. Jadi kita benar-benar melihat case per case dan lihat situasinya, melihat tindakan kita anestesi seperti apa. Misalnya bisnya kurang bagus tapi tensinya turun, coba naikkan tensi. Gitu. Jangan karena kita lihat kok, wah kita dangkalkan anestesi. Enggak. Jadi saya nggak bisa bilang semua pasien mesti naikin tensi apa segala macam, enggak. Benar-benar lihat case per case. Jadi satu kasus dengan satu kasus lain, misalnya sama, misalnya satu laparotomi eksplorasi, yang satu juga laparotomi eksplorasi, dua-duanya umur sama. Tapi yang satu bisa naikkan vaskon tercapai semua hemostasis, hemodinamiknya, bisnya tercapai, yang satu mungkin naikkan propofolnya. Jadi saya nggak bisa bilang sama. Jadi benar-benar lihat case per case. Gitu. Itu sih yang bisa saya sharing ya. Kalau bisa itu kita lihat case per case. Satu pasien lain tidak sama. Walaupun bisa dibilang mirip, yang satu laparotomi eksplorasi, yang satu laparotomi eksplorasi, tapi dari tindakan pembiusan pun bisa beda. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Selanjutnya, apakah ada teman-teman presiden yang lain ingin bertanya atau diskusi atau sharing? Baik, apakah mungkin ada taman dari dokter Eka? Izin dokter. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mohon izin pertama-tama mungkin saya sampaikan Dr. Alex, ini kita rekam ya. Jadi dengan maksud supaya teman-teman juga mereka bisa mengulang. Karena saya merasa memang bahwa ada satu dua yang mungkin sementara di OK mungkin tidak bisa menangkap 100% ya. 100% apa yang disampaikan karena itu. Jadi berharap bahwa memang dengan kita rekam adik-adik residen yang mungkin masih ada di OK masih bisa juga mengulang lagi ya. Ya, jadi memang sekedar gambaran bahwa memang di kami, Dr. Alex, di tempat kami, bispektral itu cuma dipakai di OK tertentu, terutama di OK yang kami sebut dengan OK CVBC, di mana di situ ada operasi jantung dan operasi khusus-khusus yang lain lah. Sehingga memang apa yang disampaikan Dr. Alex tadi,
bisa memberikan gambaran lebih luas lah bahwa pemakaian bispektral atau pemakaian EEG ya, proses EEG secara umum itu sebenarnya menjadi satu hal yang penting. Jadi memang message penting yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini adalah kita nggak bisa melihat pembiusan atau anestesi umum itu apapun dengan tekniknya, dengan inhalasi ataupun dengan TIFA, itu melihat sebagai sesuatu yang normal-normal saja. Padahal Dr. Alex sudah menyebutkan tadi dan sudah disampaikan dengan slide yang begitu luar biasa bahwa itu juga akan berhubungan dengan outcome. Ya, tadi juga ditambahkan dengan berhubungan dengan biaya dan cost yang lain ya. Itu juga sangat penting yang kita tidak bisa lupa. Saya rasa itu menjadi message yang saya pribadi bisa tangkap apa yang disampaikan di kuliah oleh Dr. Alex pada pagi menjelang siang hari ini. Ya. Dan Dr. Alex ini ada yang ini mau kirim salam juga Dr. Alex. Waduh. Ada Dr. Ido, apa kabar? Kabar baik. Dia juga Luar biasa. di sini Pak. Kita pasang monitor di Kita sini. pantau lah ilmunya dari Alex lah. Siap. Keren. Thank you ya Dr. Alex ya. Siap, thank you Oke, semua. ya. Makasih, saya rasa dari kami cukup. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alex untuk ilmunya. Dan kalau bisa, nggak bosen-bosen, mungkin dengan topik yang lain, dengan sesi yang kita bisa bertukar mungkin bisa kuliah bareng ya dengan teman-teman dari UPH. Ya, kita bisa desain seperti itu. Sehingga manfaat yang diperoleh bukan cuma dari salah satu, tetapi baik dari teman-teman dari UPH maupun dari kita juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga pada residen sudah bisa hadir pada ruang Zoom ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih semua ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih dokter. Saya izin live ya. Oke, makasih Dr. Alex. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, bisa silakan di end. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih dokter sudah Dengan kuliah memfasilitasi nanti berikut dokter. bisa sambung lagi ya. Bisa dengar. Oke, thank you. Terima kasih dokter. Izin Thank you, dokter. dokter. Silakan diakhiri.